normalnya masalah gede nih, Senin pagi gelisah. Tapi jika ada leader Senin pagi antusias, berarti mindsetnya udah berubah. Udah merdeka lah ya. Udah merdeka, mindset merdeka bro. Karena bagi saya leader itu menunjukkan otoritas kuat, bukan keindahan fisik. It's not about being sexy, but it's about being elegant. Elegan dan karena lo adalah leader, tanda kutip bebas. Bob Sadino almarhum, celana pendek. Dalam mannersnya nggak boleh. Tapi karena dia leader, seringkali kan pejabat merasa tahu banget tentang dirinya dan tentang apa yang perlu buat dirinya. Kalau dulu gue bete, ya udah kita stop sampai di sini, nggak dibayar nggak apa-apa. Tapi gue nemu cara yang lebih baik. Bro, Ya. lu pengalaman lu di dunia leadership communication strategies ini udah berapa tahun? 2011. 2011 berarti 13 tahun. 13 tahun. Iya. Dalam 13 tahun dengan begitu banyak varian trainee atau peserta, cara lu mengukur bahwa ini berhasil apa enggak tuh, tolak ukurnya kayak gimana sih? Output bro, gampang kalau komunikasi ya. Terutama memang di 2011 sampai mungkin 2018-19 tuh lebih banyak public speaking. Jadi pejabat atau direktur belajar pidato gitu ya. Terutama yang go public kan harus ngomong di masyarakat, ke shareholder, Iya. harus pidato. Iya. Ya jelas outputnya udah tampil di depan, direkam kamera gitu. Latihan, clear. Nah makin kesini, bagaimana mereka belajar negosiasi. Terus ya belajar meningkatkan karisma. Nah itu yang outputnya agak sedikit nggak bisa diukur tapi lewat self assessment. Self assessment. Tapi kalau public speaking gampang. Oke. Output dari rekaman, ya, dari kadang gue juga ngikut di belakang gitu ya nilai. Udah jelas. Oke. Apa aja nilai-nilai yang bisa segera diterapkan buat teman-teman yang lagi nonton nih. Jadi dia dapat tips langsung yang bisa segera diterapkan sama mereka. Itu dalam komunikasi atau dalam kepemimpinan mereka. Di yang mana nih kan banyak nih elemen nih. Mulai dari yang interpersonal sampai Ya public mungkin lu speaking. bisa kasih one tip for each. Oke, kita mulai dari yang intrapersonal. Iya. Intrapersonal untuk leader paling gampang. Hari Senin pagi bangun dia happy dan semangat. Oke. Itu indikator sukses. Oke. Apalagi menjabat posisi baru, tanggung jawab gede, masalah gede. Oke. Jadi banyak orang normalnya masalah gede nih. Senin pagi gelisah normalnya. Tapi jika ada leader Senin pagi antusias, berarti mindsetnya udah berubah. Udah merdeka lah ya. Udah merdeka, mindset merdeka bro. Nah dia punya perspektif baru di mana dia melihat masalah sebagai tantangan yang perlu ditaklukkan bersama, nggak sendirian. Dan dia melihat tanda kutip ya potensi gagal itu bukan malapetaka, potensi kan, tapi juga berarti potensi berhasil dengan demikian. Itu satu, simpelnya ya, banyak sebetulnya indikatornya. Iya, satu itu. Tapi gue mau komentarin dulu. Yang tadi itu gue ulangin lagi ya. Jadi indikator yang paling gampang yang bisa segera diterapin teman-teman adalah kalau lu bangun Senin pagi dan lu happy, antusias juga. Antusias, lu udah one step better than so many people. Dengan catatan ada masalah di depan. Iya, apalagi ada masalah, Yes. ya kan? Itu lebih keren lagi. Lebih keren. Oke, gue ngebungkusnya tuh dulu, dulu gue ngebungkusnya itu Monday is money day. Ah iya. Ya kan money kan ada dua nih, itu framing. bayar tagihan atau cari duit. Ya kan yang berurusan sama duit ya kan. Nah kalau lo udah semangat di Senin, Tuesday-nya gue bikin thankful Tuesday. Selamat gue kemarin udah menjalankan hari dengan keren baik. itu. Ya, Boleh di model tuh. Gue bikin kayak gitu. Keren. Nanti Wednesday-nya nanti gue ceritain. Oke, next lanjut. Oke, yang interpersonal. Indikatornya, lu ketemu siapapun, leader apalagi ya, jalan di lift, ketemu orang asing itu natap, ngangguk, senyum. Indikator gitu. Berarti lo sudah menjadi manusia yang friendly. Oke. Nggak menyeramkan lagi, karena interpersonal nih bro. Iya tuh bener tuh. Kadang-kadang bener. Kadang-kadang gue masuk lift gue ngeliat orang tuh kayak Robot kayak atau robot, monster. Iya kan. Terus kayak gue nggak eksis di depan dia gitu ya. Atau sengaja begitu buka lift dia langsung nengok ke sini gitu. Iya. Itu memang dia belum ini kan, belum
Bisa Belum jadi belum terbiasa. in dengan dirinya, atau pengecualian bro, dia pemimpin militer. Oke. Atau dia pemimpin, gue kan pernah mentraining juga di industri pelayaran perkapalan. Memang Iya. ada nakoda atau kapten yang memang mau menjaga otoritas mutlak. Hmm. Ya sudah, berarti dia harus menampilkan wajah seram asal by design. Oke. Dan goalnya jelas, ya, objektifnya jelas. Tapi umumnya kepemimpinan sekarang itu kepemimpinan yang memang memancing untuk menarik simpati, ya, engagement, maka ya harus yang nice guy. Oke. Gitu. Jadi ketemu orang itu akan natap dia tersenyum karena melihat wajah yang menyenangkan dan terpercaya, interpersonal. Oke. Jadi ngetesnya gimana? Ya udah suruh jalan. Orang natap dia dan ngangguk, senyum nggak? Kalau nggak berarti belum berhasil. Orang natap dia ngangguk, bukan kita yang natap dan ngangguk ya? Nggak usah ini jadi bukan kita yang mancing gitu ya. Heeh. Tatap aja, mungkin tatapan mata, nah orang itu akan senyum natap nggak? Karena setelan wajah yang ramah itu kan kelihatan tanpa kita harus tersenyum. Oke. Dan itu dari inner, dari dalam. Oke. Nah itu interpersonal skill yang terpancar. Nah kalau di grup ya tentunya ketika dia hadir dalam kelompok dia bisa membangun suasana. Itu naturalnya kebanyakan di cewek ya? Yang mana? Yang tadi itu. Interpersonal. Cowok pasti ngangguk, senyum mau kenalan gitu ya. Natural kayak itu. Gue nggak ngelatih yang itu ya bro ya. Iya. Kebanyakan cewek ada pelatihnya sendiri sih ya. Gitu ya. Siap. Yang ketiga bro. Oke. Tapi gue mau kasih komentar dulu ya, leader cewek. Gue selalu karena pernah melatih gini, seorang pejabat nih, nggak apa-apa ya. Dia menonjolkan kecantikan dan keseksian. Gue langsung bilang, Bu, kalau ibu masih berpenampilan seperti ini, saya nggak mau ngelatih. Karena bagi saya leader itu menunjukkan otoritas kuat, bukan keindahan fisik. Berarti it's not about being sexy, but it's about being elegant. Elegan dan otoritas itu power. Oke. Power terutama dari mana? Confidence ya. Sini, otaknya. Yeah, it's all about ilmu. Ilmu dan ini Pola berpikir, how you termasuk feel. ya keberaniannya, terus keutuhannya dari sisi tadi value gitu. Iya. Jadi bukan karena cantik lalu diikuti, tidak. Iya. Termasuk nanti efeknya di vokal. Perempuan gue selalu anjurkan latihan vokal untuk dapatkan low pitch kalau dia leader. Iya. Bukan high pitch hanya untuk suami atau yayang atau anak. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Poin ketiga. Ketiga, Kalau tadi kan yang intrapersonal, ya, interpersonal sudah, grup. Kalau grup lebih gampang ukurnya. Masukkan dalam kelompok, mimpin. Bisa nggak dia meliding dari yang rame langsung ikut dia. Kan ada tuh beberapa orang yang karakteristiknya naturally dia kalau masuk ke dalam satu kelompok itu dia dominan. Akhirnya semua pada dengerin dia. Dia dominan speaking, dia dominan talking, dia dominan kayak dia yang in control. Ada kan? Ada. Itu tuh sebenarnya good or bad sih? Tergantung situasi dan tergantung tujuan. Kadang terlalu dominan juga menjadi nggak nyaman bagi yang lain kan. Akhirnya tujuan nggak tercapai. Oke. Tapi jika memang situasi tanda kutip darurat ya, ngejar waktu gitu, saya harus mendominasi nih. Kalau dalam personality DISC begitu ya, saya harus pakai karakter dominan supaya tujuan cepat tercapai. Ya wes gitu. Tapi ada waktunya saya pakai karakter compliance gitu, yang detail, teliti, nggak banyak ngomong tapi semua bisa kerja. Ya tergantung tadi output dan outcome yang mau dicapai apa dalam kelompok. Nah bagaimana dia mempengaruhi, karena leadership adalah persuasion juga. Oke. Dia mempersuasi kelompok. Nah, pintu masuknya tadi etos, patos, logos, memahami perasaan, ya, memberikan informasi yang memadai, pengetahuan dan juga dengan personality dia memimpin semuanya. Kompleks sih bro. Tapi ya intinya tadi ya outputnya diukur dia bisa memimpin kelompok, dan terakhir ketika dia tampil berbicara otoritasnya muncul dengan otentisitasnya. Dan itu melampaui manners public speaking. Melampaui ya. Jadi misalnya nih kan kalau di level intermediate yang sering gue bilang, begini nggak boleh kan dalam public speaking, dianggap sombong. Tangan masuk saku. Gue nggak boleh dong. Itu di level intermediate. Karena lo adalah leader, tanda kutip bebas. Karena sudah melampaui. Bob Sadino almarhum, celana pendek. Ya. Jalan kemana-mana. Dalam mannersnya nggak boleh. Tapi karena dia leader, otoritas sudah kuat, di tanda kutip dimaklumi, tapi juga diakui. Iya. Siapa lagi tuh? Si Mark Zuckerberg, pakai kaos kemana-mana, Elon Musk, tetap otoritasnya kuat karena dia adalah leader. Nah, public speaking dalam konteks leader yang punya otoritas
melampaui tanda kutip tata krama, tapi value-nya tetap kuat karena value kan etika. Tata krama di bawahnya etiket. Iya. Jadi dia berpegang pada etika. Oke. Jadi gue simpulin yang intrapersonal itu adalah you wake up in the morning, lu bangun tidur dengan antusiasme dan kebahagiaan menghadapi hari, meskipun ada masalah besar, you are ready to face it. Yeah. Itu spiritnya. Yang interpersonal itu adalah you have raut wajah yang bikin orang mau senyum dan nunduk atau menyapa, ya kan? Nggak harus ngomong tapi kayak oke gitu ya. Berarti auranya itu aura bikin orang mau nyapa ya. Dan menghormati dia. Menghormati. Dan yang ketiga itu lebih ke public ya. Masih grup. Yang ketiga grup. Grup itu di saat dia tampil itu orang itu bisa merasakan apa tadi bro? Ya, dia merasakan suasana grup, terus kemudian bisa memfasilitasi interaksi dalam grup karena grup bedanya dengan public speaking adalah mereka bisa berinteraksi satu sama lain, jadi saling bicara, saling mendengarkan, tetapi dengan bergantian. Iya bergantian dan Saling nyaman ya. Yes. Iya. Oke. Jadi nggak satu orang in control terus gitu ya. Nah, dialah yang mengendalikan. Iya. Gitu. Dia yang mengatur. Lu ngomong kayak moderator sebenarnya. Iya. Baru public speaking. Iya, one to many. Oke, one to many. Oke, thank you bro. Sekarang satu lagi pertanyaan gue adalah yang berhubungan sama selling bro. Ini banyak banget bro yang datang ke gue juga. Gue sering ngajarin yang namanya sales mindset, leadership mindset. Tapi I'm talking to an expert, so kesempatan gue untuk dapat wejangan dari expert. Kalau communication, karena tadi lu ngomong itu level keempat Neil. Level pertama itu building rapport. Yuk kita jadiin ini sebagai satu ilustrasi buat selling biar teman-teman belajar. Gimana caranya bro? Iya, mungkin gua disclaimer dulu ya. Iya. Kalau yang selling yang sifatnya B2C gua nggak pengalaman. Oke. Selama ini gue banyak diundang B2B. Oke. Karena tadi ya flow-nya itu cukup Nah panjang. ini menarik juga, B2B jarang kita bahas juga. Jadi boleh masuk nih. B2B pondasinya adalah trust. Karena jual belinya jangka panjang. Oke. Jadi sifatnya pasti konsultatif, bukan Oke. hit and run. Oke. Nah, maka building rapport itu juga hal yang sangat esensial. Oke. Nah, terus kemudian memahami teknik spin selling. Spin selling. Itu salah satu metode yang paling penting untuk dikuasai betul dan dilakukan dengan sabar. Iya. Kalau nggak paham situasi, jangan maju dulu. Oke. Setelah paham situasi, benar-benar identifikasi masalah. Dan pastikan bahwa masalah itu betul-betul pain point-nya dia. Iya. Jangan sampai cuma persangka kita. Gitu Iya. kan? Jangan sampai pain point yang di atas, bukan core pain point. Core pain point, Yes. persis. Nah itu dengan kesabaran, jangan buru-buru jualan. Iya, gitu. karena kebanyakan buru-buru butuh closingan kan dia Dikejar tertekan target. tuh ya kejar target ya. Nah, kalau dikejar target mungkin closing, tapi habis itu pembeli kecewa. Iya. Karena nggak sesuai dengan kebutuhan dia sebetulnya. Jadi intinya sih yang gue tekankan bahwa satu, menyelaras, betul-betul memahami, maka sebetulnya yang kita lakukan bukan menjual, tetapi membantu customer melakukan pembelian dan sesuai kebutuhan dia. Iya. Karena kita membantu, ya kita mendapatkan rewardnya. Tapi kan ada tuh yang banyak yang ngomong, lu kalau cuman bantu doang nggak akan jadi. Lu harus naikin sense of urgency. Baru lu bisa close. Kalau nggak akan close. What do you say about that? Nah dalam hal ini ya gue nggak terlalu nggak terlalu setuju ya. Aliran gue ada aliran yang memang soft. Oke. Sense of urgency jika objektif memang itu urgent. Oke. Bahwa kalau nggak dilakukan sekarang, misalnya objektif nanti akan ada masalah. Atau yang paling gampang lah harga bener-bener naik karena inflasi dan sebagainya. Hari Senin harga naik. Iya, itu kan klasik gitu. Itu pakai hukum scarcity itu ya. Maka ya kita boleh katakan. Tapi ingat ya Anda yang memutuskan, Anda yang mengambil resikonya. Iya. Kita sudah kasih tahu di awal gitu. Ya hanya stop sampai di situ. Jangan sampai dia memutuskan lalu ketika sudah dia putuskan karena sense of urgency lalu dia menyesal. Dan menyalahkan. Persis. Gue lebih
mengedepankan relasi jangka panjang. Oke. Ketimbang kita dapat duit cepet, habis itu orang kecewa, mundur dan menghilang. Oke. Padahal dengan relasi jangka panjang, mungkin sekarang nggak closing tuh, tapi kan temen dia banyak. Iya. Ya mungkin dia nggak butuh lu, tapi dia jadi nyadar lu tuh jualan apa, teman-temannya bisa direkomendasikan ke lu. Gitu. Persis, apalagi bisnis jasa kan. Ya berhubung gue juga bisnis jasa kan, gue nggak masalah ketika dia berteman baik, banyak nanya, belajar banyak dari gue, tapi nggak pernah ngorder. Karena gue percaya ya suatu hari teman-teman dia mungkin akan mengorder. Keren banget. Karena relasi adalah aset kan. Iya, gue setuju. Gue pribadi penganut itu sih. Oke, ini pertanyaan yang agak pasti lo udah sering ngadepin. Iya, betul. Pernah nggak lo ngalamin peserta yang ikut kelas lo, mau itu private, khususnya private atau yang grup? Iya. Lu udah tahu nih, lu udah nilai nih. Aduh, si Sunil nih, dia nih gayanya A. Padahal yang cocok dan yang dibutuhkan peranan sesuai dengan peranan dia, tempat dia bekerja atau nanti dia misalnya harus bicara di stage atau dia harus bicara di grup. Untuk angle role-nya dia tuh harus jadi B bukan A. Dan pas lu ngomong, lu lagi mau educate, gue tuh kekeh banget gak mau dengerin lu, resisten gue tinggi. Pernah gak lu ngalamin gitu? Cukup banyak ya. Nah, cukup kalau level ceritain. pejabat ya, seringkali kan pejabat merasa tahu banget tentang dirinya dan tentang apa yang perlu buat dirinya. Maka kalau dulu gue bete dan seringkali gue bilang ya udah kita stop sampai di sini, nggak dibayar nggak apa-apa gitu, ego banget gitu. Yeah. Tapi gue nemu cara yang lebih baik. Dia berkomunikasi kan dengan orang lain. Nah maka stakeholdernya, perwakilan gue minta untuk memberi feedback secara 360. Oke. Jadi sebelum training dimulai sudah ada fase awal untuk mengakses dia, termasuk soal ekspektasi bapak ini atau ibu ini diharapkan bisa berkomunikasi dengan cara bagaimana. Maka itu menjadi tolak ukur objektif. Dia akan menjadi seperti apa. Berhubung ketika dia berkomunikasi sebagai pemimpin, itu bukan 100% murni sebagai dirinya yang alamiah. Iya. Tetap otentik. Otentik tidak sama dengan alamiah loh. Iya. Otentik, nah ini bagus nih. Ini nanti gue mau kupas. Oke, lanjut. Karena otentik, berarti otentik sesuai dengan jabatan dia juga. Oke. Yang disandang, ya itu tadi, ada value-nya dia, ada tugas tanggung jawab dia. Maka dia punya kompetensi yang dia pikul dan dia harus kuasai. Nah, dia udah tahu itu, dia setuju untuk pelajari, ada taken kan, tanda tangan, perjanjian gitu ya, kontrak, belajar sekian waktu. Kalau masih kurang ya sudah, ukuran nilainya sekian, mau lanjut atau stop sampai di sini dulu, terserah dia. Jadi sejak awal sudah disepakati rencana perjalanan belajarnya. Begitu. Tapi pernah nggak ada yang sampai, udahlah gue nggak bisa sama lu? Oh iya. Ada ya? Gua yang nolak atau dia yang nolak juga. Ada ya? Udah bayar di muka gitu ya, udah jauh di sebuah pulau di ujung sana. Iya. Udah latihan nih. Tapi itu juga gue menyadari bahwa mulai sekarang gue nggak akan ngajar di ruang kerja Orang itu karena itu area kekuasaan dia. Iya. Di mana dia saat itu harus jadi tanda kutip bawahan gue. Iya, betul. Minimal harus di ruang meeting. Iya. Jadi gue ajarin persis di kursi kekuasaan pejabat itu. Iya. Nah, terus ada asisten, ada sekretaris pula. Iya. Malu dong. Iya. Gitu. Maka berikutnya juga harus minta kesepakatan. Jangan main juga. di kandangnya dia, jangan main di kandang Di lo. area kekuasaan dia. Ambil kandang yang netral lebih bagus. Yes. Nah, dia merasa standar gue terlalu tinggi. Padahal standar gue objektif sesuai dengan jabatan dia. Oke. Dia bilang, Pak kalau kayak gini saya nggak bisa. Ya sudah. Oke selesai. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Gue nggak nganggap itu kegagalan. Bahwa kita Tidak cocok saja. tidak cocok. Iya. Dan teman-teman kalau kita memang mau belajar tuh nggak selalu dipaksain. Kalau you nggak dapet feel-nya ya sudah, nggak bisa. Makanya banyak coach karena tujuannya itu menurut saya. Persis. Nggak semua coach bisa, nggak satu coach bisa cater ke semua orang. Iya. Dan nggak semua orang bisa ke satu coach itu. Dan bro, cara screening gue sekarang gampang kalau untuk pejabat-pejabat, apalagi mohon maaf ya pemerintahan ya, kadang mungkin cuma syarat gitu. Gue pasang angka tertentu bro, take it or leave it. Jadi kalau lo serius, lo itu. Ambil kan? Iya. Pas lihat angkanya, tinggi ya pak ya? Ya karena itu serius pak. Iya. Kalau enggak rugi loh pak. Ya. Gitu. Jadi bukan matre. Jadi jadi supaya dianya merasa kalau gua nggak seriously learning, gua rugi nih. Iya. Iya. Apalagi kalau diaudit, hasilnya mana pak? Iya. Gue pertanggungjawaban lengkap. Ada rekaman video pula, tapi dengan perjanjian ya, Iya. hanya bisa diberikan kepada siapa saja, Iya, begitu. iya.
Ngeri-ngeri sedap juga ya mainannya. Dan semua itu bro, walaupun kami saling kenal, ketika berhadapan bertemu di ruang publik, ya gue akan bersikap seperti tidak kenal. Dan foto-foto juga langsung dimusnahkan, foto video ketika selesai program. Itu komitmen kami. Apa peran kecerdasan emosional dalam komunikasi kepemimpinan Sangat yang efektif? Oke, gue mundur sedikit ya. Oh iya, Ini gini, banyak orang anggap kecerdasan emosional itu syarat mutlak untuk seseorang sukses sejak awal. EQ kan? Menurut gue tidak. Syarat pertama orang sukses dalam kerja, mundur sedikit ya, adalah IQ. Karena apa? IQ tinggi membuat orang diterima kerja. Iya. Tapi ketika dia mau sustain dan naik karir, baru EQ. Nah sekarang banyak orang Kebalik. terbalik, Oke. nganggep nggak usah sekolah. Soalnya anxiety lagi di mana-mana Pak. Iya, Semuanya instant gratification. Jadi sekarang problemnya bukan IQ, IQ-nya pada Jadi gini, IQ-nya melempem. Enggak dong. Sekarang IQ-nya tajam karena too many information. Too many information. Jadi bukan soal belajar. Di sini gua bisa kasih sedikit argumen dari pandang gua. Karena too many information, orang jadi cepat pinter. Dibanding dulu, pinter tapi bukan pinter sesuai struktur. Pinter overloaded dengan Information. Overload information. Nah, gue ngeliatnya gini bro. Yeah. Jadi itu overload information tidak sama dengan IQ. Oke. IQ terwujud dalam critical thinking. Oke. Nah, jadi critical thinking itu kelihatan lewat mana? Misalnya kemampuan dia cerdas dalam mengolah bahasa, matematika, musik dan sebagainya. Nah, itu nggak diasah dari kecil. Oke. Dengan menganggap bahwa udah banyak informasi bisa belajar sendiri. Lalu nganggap enteng sekolah. Padahal menurut gue sekolah penting karena apa? Mengasah kecerdasan intelektual. Iya. Jadi kenapa orang butuh sampai kuliah misalnya? Iya. Sebetulnya bukan nomor satu ilmu pengetahuannya, tetapi critical thinking yang diasah, dipaksakan diasah setiap hari. Nah, itu membuat orang bisa menyerap semua informasi dan mengolah dengan bagus. Oke. Kemudian disertai dengan EQ yang bagus, maka dia menjadi bagus kuat. Nah, di ekstrim sebaliknya, EQ nggak dikembangkan, etika nggak dikembangkan, IQ-nya bagus, maka dia jadi penjahat. Oke. Jadi dia mengabaikan keadilan, kebenaran gitu ya, menguntungkan dirinya sendiri karena dia cerdas, Iya. bisa manipulasi orang, itu juga nggak bagus. Maka dua-duanya sebetulnya sama penting. Iya, makanya you need to have that feeling ya, that feeling this is right or wrong gitu kan. Itulah emotion ya. Persis. Kalau nggak emotionnya mati. Iya. Bahkan kalau di awal orang mau kerja nih untuk orang muda ya, IQ nomor satu, kedua EQ. Tapi ketika Anda mau naik karir, EQ nomor satu, IQ menemani, bukan nomor dua. Menemani. Kenapa? Tetap critical thinking mesti kuat. Tetapi soft skill itu kan bungkusnya EQ. Ya, soft skill itu yang perlu terus dikembangkan. Leadership adalah soft skill. Communication adalah soft skill. Technical skill yang penting paham, tahu sampai detail. Anda nggak butuh melakukan karena anak buah yang melakukan. Oke. Supaya nggak dimanipulasi anak buah kan, nggak dibohongin. Betul. Dan kalau udah mau mencapai puncak ya SQ harus ditambahin. Nah, ya, udah mulai lihat ke atas. Iya, kan mau puncak. Mau ke Iya, mau atas puncak. ya. Mau ke atas. Mau sampai gitu ya. Pak Jokowi secara public speaking, 3V, verbal, vokal, visual. Beliau seringkali agak lambat dalam berpikir. Kalau Pak Prabowo, the komandan, bawaan dia memang suka ngomong, apa adanya, cepet tanggap, kuat dalam perencanaan, kadang nggak sadar walaupun dia nggak mimpin, dia pengennya mimpin. Pak Ahok, style alamiahnya sama dengan Pak Prabowo. Berdua, ini kan ngalami masalah yang kurang lebih sama. Pak Anies, dia diplomat banget. Orang yang gaul, populer, suka melayani dan memfasilitasi orang-orang. Dengan siapapun dia bisa masuk. Peduli pada perasaan dan pikiran orang-orang, bisa merangkul pikiran orang-orang yang berbeda pendapat, dia pun bisa masuk. Kemudian dia mendukung kerjasama. Nah, karena ingin menghindari konflik, kelihatannya seakan-akan nggak berpihak kepada manapun.